Halo, selamat pagi anak-anak kelas B1. Kita bertemu kembali setelah beberapa hari kalian libur tidak mengerjakan tugas dari Bu Guru. Nah, hari ini kita akan melanjutkan belajar kita. Tetapi sebelumnya, Ibu Guru mengucapkan Selamat Hari Raya Nyepi yang kemarin kalian peringati untuk kalian yang beragama Hindu. Nah, hari ini hari Jumat, tanggal 4 Maret tahun 2022, kita akan lanjutkan belajar kita. Kita masih belajar tentang cerita rakyat Indonesia. Wah, bagaimana kemarin hari Selasa? Ceritanya tentang Timun Mas. Menarik bukan ya? Menarik ya? Nah, menarik. Nah, hari Jumat ini kita akan mendengarkan cerita tentang Malin Kundang. Malin Kundang adalah salah satu cerita rakyat yang berasal dari Sumatera Barat. Nanti akan kita lihat dan kita dengarkan bagaimana ya cerita tentang Malin Kundang itu. Nah, sebelum kita melihat dan mendengarkan cerita tentang Malin Kundang, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Kita mohon bimbingan kepada Tuhan agar hari ini kita juga dapat belajar dan menyelesaikan tugas-tugas kita dengan baik, dengan penuh semangat, meskipun masih belajar dari rumah. Belajar dari rumah tidak menyulitkan kita untuk selalu berusaha, untuk selalu rajin belajar. Nah ya, untuk selalu bersemangat untuk menyelesaikan tugas-tugas. Itu ya anak-anak ya, belajar di mana saja. Belajar bisa di sekolah, bisa juga di rumah. Dimanapun kita berada, kita harus dapat belajar dengan baik. Nah, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Dengarkan Tuhan doaku ini. Tolonglah aku pada hari ini dan ibu bapak yang ada di rumah. Berilah lindungan setiap saat. Amin. Nah, sekarang akan kita lihat dan kita dengar cerita tentang Malin Kundang. Malin Kundang. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang anak bernama Malin Kundang bersama ayah dan ibunya yang miskin. Mereka tinggal di sebuah desa di tepi pantai. Desa itu kecil dan sepi. Penduduknya banyak yang merantau untuk mencari penghasilan lebih. Tidak banyak yang bisa dilakukan di desa mereka. Tanahnya gersang, ikan di laut pun sedikit. Malin Kundang suka sekali bermain. Setiap hari kerjanya hanya mengejar ayam satu-satunya milik orang tuanya. Kemari kau burik, kemari. Malin kecil terus mengejar si burik. Ketika Malin Kundang berhasil menangkapnya, biasanya dia akan menyiksa ayam itu. Kena kau. Suatu hari, ayah Malin Kundang hendak pergi merantau ke negeri seberang. Konon katanya, negeri seberang sangat kaya dan cari uang di sana sangat mudah. Ayah berangkat ya Malin? Iya ayah. Ayah Malin Kundang segera ikut naik kapal bersama penduduk lain yang hendak merantau. Tinggallah ibu dan Malin di desa yang miskin itu. Hari demi hari, tidak ada kabar dari sang ayah. Sang ibu pun bekerja lebih keras untuk mencukupi kehidupan sehari-hari mereka. Ayo, silahkan dibeli. Sementara si Malin Kundang masih saja mengejar si burik. Ketika suatu hari
hendak mengejar si burik, tiba-tiba Malin Kundang terjatuh. Aduh! Aduh! Kaki Malin Kundang tersandung batu. Dia terjatuh sangat keras. Lengannya tergores batu tajam. Lukanya cukup besar dan mengeluarkan darah. Sang ibu segera mengobati luka si Malin Kundang. Dengan penuh kasih sayang, dia merawat Malin. Luka ini pasti sembuh, namun bekas lukanya akan susah hilang. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, dan tahun berjalan dengan tergesa-gesa. Tanpa terasa, Malin sekarang menjadi pemuda yang tampan dan kuat. Dia mulai bosan tinggal di desa yang sepi dan miskin itu. Dia ingin merantau seperti ayahnya. Aku akan merantau seperti ayah. Kemudian, Malin Kundang meminta izin kepada ibunya. Bu, izinkan aku merantau ke negeri seberang. Kata Malin Kundang kepada ibunya yang segera menjadi sedih. Jangan anakku, ibu takut kamu tidak kembali seperti ayahmu. Hanya kamu satu-satunya anakku. Kalau kamu tidak kembali, aku hidup dengan siapa? Jangan khawatir, Bu. Aku berjanji aku pasti kembali. Aku akan jadi orang kaya dan akan memboyong ibu untuk ikut bersamaku. Akhirnya, tidak ada lagi yang bisa diperbuat ibunya. Malin Kundang bersikukuh untuk pergi. Malin Kundang menyelinap ke sebuah kapal. Dia bersembunyi di peti kayu. Sepertinya di sini aman. Kapal pun berlayar. Namun di tengah laut, kapal itu dicegat oleh bajak laut. Semua awak kapal dibunuh oleh bajak laut. Mereka merampas semua barang-barang berharga di kapal itu dan meninggalkan kapal itu terkatung-katung di laut. Kapal kita dirampok! Kapal kita dirampok! Tolong! Kapal kita dirampok! Rampok! Malin Kundang selamat karena dia sembunyi di peti. Saat dia keluar dari persembunyiannya, kapal itu sudah terdampar di sebuah pantai. Sungguh beruntung, sebab di dekat pantai itu ada sebuah desa yang subur dan kaya. Pelabuhannya besar dan ramai. Malin Kundang tersenyum meski tubuhnya lemas tidak berdaya. Di sini, aku akan mengadu nasib. Malin Kundang bekerja keras siang dan malam. Hanya satu yang ada dalam benaknya, yaitu jadi orang kaya. Tekad dan kerja kerasnya membuahkan hasil. Dia pun menjadi kaya, punya kapal besar dengan 100 awak kapal. Aku kaya! Aku kaya! Suatu hari, Malin Kundang mengajak istrinya berlayar dengan kapal mewahnya. Mereka berlabuh di pelabuhan desa kampung halaman Malin Kundang. Berita tentang suksesnya Malin Kundang pun terdengar sampai ke telinga ibunya. Apakah itu kapal si Malin anakku? Dengan hati riang, ibu yang sudah renta itu terseok-seok berjalan ke pelabuhan. Dia memang Malin Kundang, aku yakin. Batin ibunya saat melihat Malin turun dari kapal bersama istrinya. Malin, Malin, kamu pulang, Nak. Istri Malin Kundang heran dengan seorang ibu tua yang berlari ke arah mereka sambil berteriak-teriak. Pakaiannya compang-camping, wajahnya renta dan lusuh. Siapa dia, Kanda? Apa benar dia ibumu? Malin Kundang gelisah. Dia tidak mau istrinya tahu kalau Malin Kundang berasal dari keluarga miskin. Entahlah Dinda,
Mungkin hanya pengemis tua yang mau minta sedekah. Ibu tua itu mendengar perkataan Malin Kundang dan berubah sedih. Masa kamu tidak mengenalku, wahai anakku? Aku ini ibumu yang membesarkanmu. Malin Kundang menjadi marah. Ibuku sudah lama mati. Jangan mengaku-ngaku, wahai pengemis tua. Sang ibu menangis terseduh. Aku yakin kamulah Malin, anakku. Lihatlah bekas luka di lenganmu. Hanya Malin Kundang, anakku, yang punya bekas luka itu. Malin Kundang makin marah. Dia menyuruh pengawalnya untuk mengusir ibu yang semakin terseduh-seduh. Ya Tuhan, jika memang dia benar anakku Malin Kundang, kukutuk dia jadi batu. Seketika petir menggelegar, padahal langit sedang cerah. Pelan-pelan Malin merasakan ada hal aneh dalam tubuhnya yang semakin kaku. Oh, ada apa dengan tubuhku? Tubuhku kaku. Tidak! Malin Kundang pun menyadari jika dia sedang dikutuk. Malin bersimpuh, mencium tanah, dan segera berubah menjadi batu. Terlambat sudah baginya untuk menyesali sifat durhaka kepada ibunya. Nah, itu anak-anak cerita tentang Malin Kundang. Bagaimana isi ceritanya? Menarik bukan? Nah, itu ya anak-anak ya. Nah, Malin Kundang menceritakan tentang anak yang durhaka kepada ibunya, kepada orang tuanya. Nah, padahal Malin Kundang dari bayi sampai besar yang merawat siapa? Yang merawat orang tuanya, terutama ibunya. Nah, dirawat, dididik, sehingga Malin Kundang menjadi anak yang besar, anak yang dewasa, dan dapat bekerja dengan baik. Sehingga dia ketika sudah dewasa menjadi orang yang sangat kaya raya. Nah, tetapi ternyata Malin Kundang menjadi anak yang durhaka. Ia pura-pura lupa kepada ibunya. Karena ibunya Karena ibunya miskin, Malin Kundang malu mengakui ibunya yang miskin. Karena Malin Kundang sudah menjadi orang yang sangat kaya raya. Nah, itu bisa dicontoh tidak ya anak-anak ya? Tidak bisa dicontoh ya, tidak boleh dicontoh. Malin Kundang anak yang durhaka. Nah, itu ya. Akhirnya karena Malin Kundang sudah durhaka kepada ibunya, nah ibunya meminta kepada Tuhan. Nah, ya, agar Malin Kundang dikutuk menjadi apa ya tadi ya? Menjadi batu. Nah, ternyata Tuhan mengabulkan permintaan ibunya. Akhirnya Malin Kundang benar-benar nih menjadi batu. Itulah akibat dari anak yang durhaka kepada orang tuanya. Nah, di sini bagaimana dengan kalian? Boleh seperti Malin Kundang tidak? Nah, tentunya tidak boleh ya. Kita harus berbakti kepada orang tua kita dari kita kecil sampai nanti kita menjadi besar. Kita harus tetap berbakti kepada orang tua kita. Orang tua kita yang merawat kita dari kecil ketika kita tidak bisa apa-apa, belum bisa apa-apa, belum bisa berjalan, belum bisa berbicara, belum bisa menulis, nah dan lain sebagainya. Nah, orang tua kita yang merawat dengan penuh kesabaran. Nah, makanya anak-anak mulai sekarang berbaktilah kepada orang tua. Bagaimana caranya?
Nah, dengan mendengarkan nasihat-nasihat orang tua dan melakukannya. Ketika diminta belajar, ya belajar. Diminta tidur siang, ya tidur siang. Dan lain-lain. Nah, itu ya anak-anak ya. Lalu, selain berbakti kepada orang tua, kita juga tidak boleh sombong seperti Malin Kundang. Malin Kundang yang sudah kaya ternyata dia sombong. Nah, kita tidak boleh sombong. Kita harus belajar rendah hati. Nah, seperti anak-anak kalau bermain dengan teman-temannya, ketika mempunyai mainan baru, mempunyai sepeda baru, tidak boleh sombong. Tetap rendah hati dan bersyukur. Nah, itu belajar kita hari ini tentang Malin Kundang. Sekarang akan kita lihat tugas kita satu persatu. Nah, tugas-tugas yang hari ini harus kalian selesaikan adalah yang pertama dari buku tematik halaman 28. Nah, jangan lupa tulis hari dan tanggalnya. Sekarang hari apa anak-anak? Hari Jumat. Jumat, tanggal 4. Sudah tidak bulan 2 lagi, sekarang bulan 3, tahun 2022. Malin Kundang. Nah, tadi sudah mendengarkan cerita tentang Malin Kundang ya, kita ya. Nah, sekarang kita akan menyusun pasal Malin Kundang. Nah, pasalnya yang ini sebelahnya nih, halaman 2, tuh ada tulisan halaman 28. Seperti biasa sudah bisalah kalian digunting. Nah, gunting seperti ini. Nah, digunting satu persatu. Yang rapi mengguntingnya. Nah, menggunting sendiri, tidak usah dibantu oleh mama atau papa atau kakak, kan sudah bisa menggunting sendiri. Nah, ya, gunting sendiri dengan baik. Nah, kalau sudah lalu disusun di sini anak-anak. Nah, nanti sampahnya dibuang di tempat sampah, tidak boleh dibuang sembarangan. Disusun, wah ini kalau sudah betul nanti lalu dilem satu persatu. Wah, sudah jadi Malin Kundang namanya. Cerita rakyat dari daerah mana ya tadi? Sumatera Barat. Nah, gini, bagaimana tadi? Boleh tidak kita seperti Malin Kundang? Nah, tidak boleh. Nah, nih ya, yang rapi, yang ini juga. Nih. Terus bagi sebelahnya. Nih. Dah, sudah jadi. Kalau sudah, ini selesai, kita lanjutkan tugas yang ke-1, 2, 3, ke-4. Tugas yang pertama tadi kalian berolahraga pagi. Nah, nih sekarang yang ini. Jangan lupa di sini tulis nama, nomor urut dan kelasnya. Nah, ini perintahnya salah nih anak-anak, tidak usah dibaca. Nah, sekarang diisi dulu. Nah, diisi ada berapa nih jumlah kendaraan. Ini namanya grafik. Hari ini kita belajar tentang grafik. Nah, ada berapa nih? Ini ada angka dalam grafik ya, jumlah. Nah, ini jumlahnya, di sini bendanya atau kendaraannya. Nah, kita hitung satu persatu mulai dari sini. Ini perahu. Perahunya ada berapa ya? Sampai ke berapa ini? Sampai ke angka berapa nih? 5, berarti sampai ke angka 5. Tulis 5. Ini 4 nih, 4. Lalu yang ini truk 9. Ini pesawat terbang. Ini berapa ini? 10. Wah, ini kapal selam. Berapa nih? Oh, ada 6. Nah, kalau ini apa ini? Jet. Nah,
Berapa ini? 4. Nah, sekarang. Lalu dijawab nanti pertanyaannya anak-anak kalau sudah diisi seperti ini. Yang jumlahnya paling banyak adalah apa ini yang jumlahnya paling banyak, kendaraan apa? Paling banyak berarti yang paling tinggi. Mana paling tinggi nih? Oh, berarti pesawat terbang nanti ditulis. Yang jumlahnya sama banyak adalah titik-titik dan titik-titik. Yang sama banyak berarti yang banyaknya sama. Nah, 4 sama 4. Apa nih kendaraannya namanya? Tulis. Antara kapal dan mobil yang lebih banyak adalah kapal. Mana kapal? Nah, ini kapal selam dan mobil. Nah, mana yang lebih banyak? Antara truk dan pesawat yang lebih sedikit. Truk dan pesawat yang lebih sedikit berarti truk, tulis truk. Yang jumlahnya 6 adalah kendaraan apa nanti diisi kendaraan apa. Nah, itu tugas yang keempat. Lalu tugas yang kelima dari buku 1. Nah, buku 1. Hubungkan dengan menulis kode hurufnya. Jangan lupa tulis harinya Jumat, tanggal 4 bulan 3 tahun 2022. Nah, hari ini kita belajar nama-nama bulan. Ibu guru tulis dulu, nanti ditulis juga. Nih, ini nama-nama bulan nih. Yang pertama Januari. Tuh, bulan kedua namanya Februari. Bulan ketiga, ya sekarang nih, bulan ketiga Maret. Nah, bulan keempat setelah Maret April. Bulan kelima Mei. Bulan keenam Juni. Bulan ketujuh Juli. Bulan ke-8 Agustus. Nah, bulan ke-9 habis Agustus September. Nah, nanti minta tolong Mama untuk menuliskannya nih. Atau tulis sendiri Mama yang membacakan. Oktober, November. Lalu bulan yang terakhir, bulan 12, namanya bulan Desember. Nah, kita baca dulu yuk yang pertama. 1 Januari. Ikuti Bu Guru ya. 1 Januari. 2 Februari. 3 Maret. Bulan keempat April. Bulan kelima Mei. Keenam Juni. Ketujuh Juli. Ke-8 Agustus. Ke-9 September. Ke-10 Oktober. Ke-11 November. 12 Desember. Nah, itu nama-nama bulan. Bulan apa kalian lahir? Nah, ya. Nanti dicari nih bulan apa kalian lahir, boleh dilingkari. Sekarang baca nih, hubungkan dengan menulis kode hurufnya. Ini namanya kode huruf di sini ya. Bulan pertama, bulan apa nih? Bulan 1 tadi. Januari, cari di sini yang Januari. Oh, ini Januari. Berarti kodenya huruf apa? C. Tulis Januari, nih C. Lalu nomor 2, bulan kedua apa nih? Februari. Cari yang Februari. Mana ya Februari? Oh, ini KL. Nah, bulan ketiga cari. Ketiga Maret, cari Maret. Maret M. Nah, ini huruf D. Bisa ya anak-anak ya, nanti dilanjutkan semuanya. Nah, itu belajar kita hari ini. Kerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Pesan Bu Guru, sebelum mengerjakan tugas lihat video belajar dari Bu Guru dulu. Nih LKS-nya yang dikumpulkan kemarin, ada yang salah semua.
Nah, mungkin tidak mendengarkan atau tidak melihat video belajar dari Bu Guru. Jadi asal mengisi saja. Nah, makanya lihat dulu video belajar dari Bu Guru agar tahu cara mengerjakannya. Itu ya anak-anak ya, kerjakan tugasnya dengan penuh semangat. Jangan lupa kita doakan teman-teman kita yang terkena banjir, yang rumahnya kebanjiran. Nah, kita doakan agar mereka, teman-teman kita, bisa kembali ke rumah masing-masing dan tidak banjir lagi. Itu ya anak-anak ya, selamat belajar, selalu jaga kesehatan, Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih.